Baik, masuk pada materi pembuka. Jadi jika pada dua bab sebelumnya itu kita membahas mengenai tiga prinsip pertama dari sistem reliability identified in the trust service framework, yang dimana di dalamnya itu terdapat security, confidentiality, sama privacy. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai dua prinsip lainnya, yaitu ada processing integrity and availability atau integritas pemrosesan dan ketersediaan. Nah, selanjutnya yaitu processing integrity. Prinsip processing integrity dari sebuah trust service framework menyatakan bahwa sistem yang andal dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Kontrol input pemrosesan dan output data sangat penting untuk memastikan integritas pemrosesan sesuai dengan COVID 2019. Selanjutnya yaitu kontrol input. Pentingnya kontrol input digambarkan oleh pepatah dengan kata garbage in, garbage out, yang berarti jika data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak akurat, maka hasilnya juga tidak akan akurat. Oleh karena itu, hanya personel yang berwenang yang boleh mempersiapkan dokumen sumber. Berikut adalah beberapa kontrol input yang utama. Yang pertama yaitu forms design, yang merupakan dokumen sumber harus didesain untuk meminimalkan kesalahan, seperti dengan memberi nomor urut pada dokumen untuk mengidentifikasi dokumen yang hilang atau duplikat. Turnaround dokumen juga digunakan untuk mengurangi kesalahan input. Yang kedua yaitu cancellation and storage of source document, yang merupakan dokumen yang sudah dimasukkan ke dalam sistem dan harus dibatalkan untuk mencegah pengulangan atau penyalahgunaan. Dokumen elektronik dapat dibatalkan dengan memadai bahwa dokumen telah diproses. Dan yang terakhir yaitu automate data entry controls, yang merupakan kontrol seperti file check, sign check, limit check, dan valid check, dan memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan standar yang benar. Nah, selanjutnya yaitu processing control. Kontrol juga diperlukan untuk memastikan data diproses dengan benar. Yang pertama yaitu pencocokan data. Dari data berbagai sumber harus dicocokkan sebelum tindakan dilakukan. Misalnya verifikasi faktur vendor dengan pesanan dan pembelian laporan penerimaan. Dan yang kedua yaitu label files. Label eksternal dan internal pada file digunakan untuk memastikan bahwa file yang tepat sedang diperbarui. Dan yang ketiga yaitu rekalkulasi total batch, yang merupakan jumlah total batch yang harus dihitung ulang selama pemrosesan dan dibandingkan dengan total input untuk mendeteksi kesalahan. Dan yang keempat yaitu cross-voting dan tes saldo 0. Hal ini adalah merupakan metode verifikasi untuk memastikan perhitungan total benar. Yang keempat yaitu mekanisme proteksi tulis, digunakan untuk melindungi file dari penulisan ulang atau penghapusan yang tidak disengaja. Dan yang terakhir yaitu kontrol pembaruan bersamaan. Hal ini untuk mencegah kesalahan saat dua pengguna mencoba memperbarui data yang sama secara bersamaan. Kontrol ini memastikan bahwa data diproses dengan benar dan dapat membantu mencegah kesalahan yang dapat berdampak serius pada operasi bisnis. Kemudian ada kontrol keluaran. Pemeriksaan output sistem yang cermat itu memberikan kontrol tambahan atas integritas pemrosesan. Kontrol output yang penting itu meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama ada peninjauan keluaran oleh pengguna, di mana pengguna harus memeriksa keluaran sistem dengan cermat untuk memverifikasi bahwasannya keluaran tersebut wajar dan lengkap.
Kemudian yang kedua ada prosedur rekonsiliasi, di mana secara berkala semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya itu harus direkonsiliasi dengan laporan kontrol, laporan status atau pembaruan file, dan juga mekanisme kontrol lainnya. Selain itu, akun-akun buku besar harus direkonsiliasi dengan total akun anak perusahaan secara teratur. Sebagai contoh di sini, saldo akun kontrol persediaan di buku besar itu harus sama dengan jumlah saldo item dalam database persediaan. Kemudian ada rekonsiliasi data eksternal, di mana total database secara berkala itu harus direkonsiliasi dengan data yang dikelola di luar sistem. Sebagai contoh di sini, jumlah catatan karyawan dalam file daftar gaji itu dapat dibandingkan dengan jumlah total karyawan dalam database sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya penambahan karyawan fiktif ke dalam database penggajian. Kontrol transmisi data. Organisasi itu juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan resiko kesalahan transmisi data. Kapanpun perangkat mendeteksi kesalahan transmisi data, perangkat itu akan meminta perangkat pengirim untuk mengirimkan ulang data tersebut. Nah, umumnya hal ini itu terjadi secara otomatis dan pengguna tidak menyadari bahwasannya hal itu telah terjadi. Dua kontrol transmisi data umum lainnya seperti checksum dan juga bit paritas. Yang pertama kita bahas di sini adalah checksum. Checksum sendiri, ketika data dikirim, perangkat pengirim itu dapat menghitung hash dari file tersebut yang disebut sebagai checksum. Nah, perangkat penerima itu melakukan perhitungan yang sama dan mengirimkan hasilnya ke perangkat pengirim. Jika kedua hash tersebut cocok, maka transmisi dianggap akurat. Nah, jika tidak, maka file ini akan dikirim ulang. Lalu yang kedua di sini ada bit paritas, yang merupakan digit tambahan yang ditambahkan pada awal setiap karakter yang dapat digunakan untuk memeriksa akurasi transmisi. Ada dua skema dasar di sini yang disebut sebagai paritas genap dan juga paritas ganjil. Dalam paritas genap, bit paritas itu diatur sedemikian rupa sehingga setiap karakter memiliki jumlah bit genap dengan nilai 1. Sedangkan dalam paritas ganjil, bit paritas ini diatur sehingga sejumlah bit ganjil dalam karakter itu memiliki nilai 1. Kemudian ada blockchain. Blockchain ini menyediakan sebuah cara untuk memastikan bahwasannya transaksi dan juga dokumen yang tervalidasi tidak diubah. Nah, integritas terjamin dengan melakukan hashing pada konten setiap blok dan kemudian menyimpan beberapa salinan dari keseluruhan rantai pada perangkat yang berbeda. Kemudian di sini ada contoh ilustrasi, yaitu pemrosesan penjualan kredit. Selanjutnya kita akan menggunakan pemrosesan penjualan kredit untuk mengilustrasikan berapa banyak sih kontrol aplikasi yang sebelumnya dibahas akan benar-benar berfungsi dalam setiap catatan transaksi, yang mana catatan transaksi itu mencakup beberapa data seperti nomor faktur penjualan, nomor akun pelanggan, nomor item inventaris, jumlah yang terjual, harga jual, dan juga tanggal pengiriman. Apabila pelanggan membeli lebih dari satu produk, maka akan ada beberapa nomor item persediaan, jumlah yang terjual, dan harga yang terkait dengan setiap transaksi penjualan. Nah, memproses setiap transaksi ini itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu memasukkan dan mengedit data transaksi, kemudian yang kedua yaitu memperbarui catatan pelanggan dan juga persediaan, lalu yang ketiga yaitu menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman atau dokumen penagihan. Yang pertama di sini ada input controls atau pengendalian masukan. Saat transaksi penjualan dimasukkan, sistem itu melakukan beberapa tes validasi awal. Pemeriksaan validitas ini mengidentifikasi transaksi dengan nomor akun yang tidak valid atau nomor item inventaris yang tidak valid, di mana pemeriksaan lapangan memverifikasi bahwasannya bidang kuantitas yang dipesan dan harga hanya berisi angka dan juga kolom tanggal mengikuti format month, day, and year yang benar. Kemudian ada pengendalian pemrosesan, di mana sistem membaca catatan header untuk pelanggan dan file master inventaris dan memverifikasi bahwa versi terbaru sedang digunakan. Ketika setiap faktur penjualan diproses, pemeriksaan petas digunakan untuk memverifikasi bahwasanya penjualan baru tidak menambah saldo akun pelanggan melebihi batas kredit yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada output controls, di mana dokumen penagihan dan pengiriman ini diarahkan hanya kepada karyawan yang berwenang di Departemen Akuntansi dan juga Pengiriman, yang secara visual memeriksanya untuk mengetahui adanya kesalahan. Laporan kontrol yang meringkas transaksi yang telah diproses ini dikirim ke manajer penjualan, akuntansi, dan juga kontrol inventaris untuk ditinjau atau direview.
Kemudian ada kontrol integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Nah, sebagian besar organisasi ini memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan. Akan tetapi, karena pengguna akhir hampir selalu mengembangkan spreadsheet tersebut itu jarang sekali memiliki kontrol aplikasi yang memadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak organisasi yang mengalami masalah serius yang disebabkan oleh kesalahan spreadsheet. Nah, pengujian spreadsheet yang cermat sebelum digunakan dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang merugikan ini. Meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet memiliki fitur audit bawaan yang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum, spreadsheet yang dimasukkan untuk mendukung keputusan penting juga membutuhkan pengujian yang lebih menyeluruh untuk mendeteksi kesalahan yang tidak ketara. Ketersediaan. Gangguan pada proses bisnis karena tidak tersedianya sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Akibatnya, proses kontrol COVID 2019 DSS-01 dan DSS-04 membahas pentingnya memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia untuk digunakan kapanpun dibutuhkan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan resiko waktu henti sistem. Akan tetapi, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan resiko waktu henti. Oleh karena itu, organisasi juga memerlukan kontrol yang dirancang untuk memungkinkan dimulainya kembali operasi normal dengan cepat setelah suatu kejadian yang mengganggu ketersediaan sistem. Cara-cara untuk meminimalkan risiko down system. Yang pertama, lantai yang ditinggikan memberikan perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua, perangkat deteksi dan pemadam kebakaran mengurangi kemungkinan kerusakan akibat kebakaran. Yang ketiga, sistem pendingin udara yang memadai mengurangi kemungkinan kerusakan pada peralatan komputer akibat panas berlebih atau kelembapan. Yang keempat, kabel dengan colokan khusus yang tidak dapat dilepas dengan mudah mengurangi risiko kerusakan sistem usia akibat pencabutan perangkat secara tidak sengaja. Yang kelima, perangkat proteksi lonjakan arus memberikan perlindungan terhadap fluktuasi daya sementara yang dapat menyebabkan komputer dan peralatan jaringan lainnya rusak. Yang kelima, sistem catu daya tak terputus atau UPS memberikan perlindungan jika terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu lama dengan menggunakan daya baterai agar sistem dapat beroperasi cukup lama untuk mencadangkan data penting dan mematikannya dengan aman. Namun penting untuk memeriksa dan menguji baterai UPS secara berkala guna memastikan bahwa UPS akan berfungsi saat dibutuhkan. Yang ketujuh, kontrol akses fisik mengurangi risiko pencurian atau kerusakan. Cadangan data dirancang untuk menangani situasi saat informasi tidak dapat diakses karena file telah rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Tetapi sistem informasi masih berfungsi. Ada beberapa prosedur pencadangan yang berbeda. Pencadangan penuh adalah salinan persis dari seluruh basis data. Pencadangan penuh memakan waktu, jadi sebagian besar organisasi hanya melakukan pencadangan penuh setiap minggu dan melengkapinya dengan pencadangan parsial harian. Ada dua jenis pencadangan parsial harian. Yang pertama, pencadangan inkremental melibatkan penyaliran hanya item data yang telah berubah sejak pencadangan parsial terakhir. Ini menghasilkan serangkaian file cadangan inkremental yang masing-masing berisi hasil transaksi satu hari. Kemudian melibatkan pemuatan cadangan lengkap terakhir terlebih dahulu, lalu pemasangan sistem cadangan inkremental berikutnya dalam urutan yang tepat. Yang kedua, cadangan diferensial menyalin semua perubahan yang dibuat sejak cadangan penuh terakhir. Dengan demikian, setiap berkas cadangan diferensial baru berisi efek kumulatif dari semua aktivitas sejak cadangan penuh terakhir. Akibatnya, kecuali untuk hari pertama setelah pencadangan penuh, cadangan diferensial harian memerlukan waktu lebih lama daripada cadangan inkremental. Namun pemulihan lebih sederhana karena cadangan penuh terakhir perlu dilengkapi hanya dengan cadangan diferensial terbaru, bukan serangkaian berkas cadangan inkremental harian. Tujuan pencadangan adalah untuk memungkinkan pemulihan data jika salinan tidak dapat diakses. Akibatnya, pencadangan hanya disimpan untuk jangka waktu yang relatif singkat. Misalnya, banyak organisasi yang hanya menyimpan cadangan selama beberapa bulan, namun beberapa informasi harus disimpan lebih lama. Nah, arsip ini adalah salinan basis data, file induk, atau perangkat lunak yang disimpan tanpa batas waktu sebagai catatan historis.
biasanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan juga peraturan. Nah, arsip ini digunakan untuk mengambil data terpilih, bukan untuk memulihkan seluruh file atau basis data. Akibatnya, perangkat lunak arsip menyertakan fitur pengindeksan untuk memfasilitasi pengambilan cepat, tetapi perangkat lunak cadangan tidak. Oleh karena itu, menyimpan cadangan selama bertahun-tahun bukanlah alternatif yang layak untuk membuat arsip yang sebenarnya. Seperti halnya cadangan, beberapa salinan arsip harus dibuat dan disimpan di lokasi yang berbeda. Tidak seperti cadangan, arsip jarang dienkripsi karena waktu penyimpanannya yang lama meningkatkan risiko kehilangan kunci deskripsi. Akibatnya, kontrol akses fisik dan logis adalah cara utama untuk melindungi file arsip. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada pencadangan dan pengarsipan email karena telah menjadi tempat penyimpanan penting perilaku dan informasi suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, organisasi perlu mencadangkan dan juga mengarsipkan email penting sekaligus membersihkan secara berkala jumlah besar email rutin dan juga spam. Selanjutnya adalah pemulihan bencana dan perencanaan kelangsungan bisnis. A Disaster Recovery Plan atau DPR adalah penguraian prosedur untuk memulihkan fungsi IT organisasi jika pusat datanya hancur. Nah, organisasi memiliki 3 opsi dasar untuk mengganti infrastruktur TI mereka yang tidak hanya mencakup komputer, tapi juga komputer jaringan seperti router dan switch, kemudian ada perangkat lunak, data, akses, internet, printer, dan juga perlengkapan. Nah, pada pilihan pertama ini, yaitu membuat kontrak untuk penggunaan cold site, yaitu bangunan kosong yang telah atau ruang kosong atau bangunan kosong yang telah dilengkapi kabel untuk akses telepon dan internet yang diperlukan. Namun, cold site ini tidak berisi peralatan komputasi apapun. Sebagai gantinya, organisasi memiliki kontrak dengan satu atau beberapa vendor untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, pilihan kedua adalah mengontrak penggunaan hot site, yang merupakan fasilitas yang tidak hanya telah dilengkapi kabel untuk akses telepon dan internet, namun tetapi juga berisi semua peralatan komputasi dan kantor yang melibatkan penyimpanan yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis utamanya. Dan pilihannya terakhir atau pilihan ketiga adalah mirroring real time yang melibatkan penyimpanan 2 salinan basis data di 2 pusat data terpisah setiap saat dan memperbarui kedua basis data secara real time saat setiap transaksi terjadi. Nah, organisasi ini dapat memilih untuk membangun hot site maupun cold site mereka sendiri, atau mereka dapat membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk penggunaan fasilitas tersebut. Menggunakan situs pihak ketiga lebih murah, tetapi ada risiko tidak tersedia saat dibutuhkan. Sebagian besar penyedia hot site dan cold site mempromosikan kapasitas mereka secara berlebihan dengan asumsi bahwa pada suatu waktu mereka hanya beberapa klien yang perlu menggunakan fasilitas tersebut. Sementara DPR berfokus pada melanjutkan operasi TI jika data utama organisasi tidak tersedia, rencana kesinambungan bisnis atau BCP menetapkan cara melanjutkan semua proses bisnis termasuk pindah ke kantor baru dan mempekerjakan pengganti sementara. Selanjutnya adalah dampak virtualisasi dan komputasi awan. Nah, virtualisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan bencana dan dimulainya kembali operasi secara normal secara signifikan. Nah, mesin virtual hanyalah kumpulan file perangkat lunak. Oleh karena itu, jika mesin fisik server yang menghosting mesin tersebut gagal, file-file tersebut dapat diinstal dan mesin host lain dalam hitungan menit. Dengan demikian, virtualisasi secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan RTO dari masalah perangkat keras. Nah, virtualisasi juga dapat digunakan untuk mendukung mirroring
waktu nyata di mana dua salinan dari setiap mesin virtual dijalankan secara bersamaan pada dua host fisik yang terpisah. Nah, setiap transaksi diproses pada kedua mesin virtual. Jika salah satu mesin virtual gagal, maka yang lain dapat melanjutkan tanpa ada gangguan apapun. Yang selanjutnya ada komputasi awan. Nah, komputasi awan ini memiliki efek positif dan negatif pada ketersediaan. Penyedia komputasi awan biasanya memanfaatkan bank server di beberapa lokasi sehingga mengurangi risiko bahwa suatu bencana dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya semua data. Namun, jika penyedia cloud publik gulung tikar mungkin sulit dan jika tidak mustahil untuk mengambil kembali data yang tersimpan di cloud. Oleh karena itu, kebijakan untuk membuat cadangan data secara berkala dan menyimpan cadangan tersebut di tempat lain selain penyedia cloud utama sangatlah penting. Nah, akuntan perlu menilai kelayakan finansial jangka panjang penyedia cloud sebelum organisasi mereka berkomitmen untuk mengalihdayakan data atau aplikasi ke cloud publik. Penggunaan cloud juga tidak menghilangkan kebutuhan dan pertimbangkan RTO dan RPO karena tidak semuanya dapat dicadangkan atau dipulihkan dari cloud tepat waktu. Nah, untuk lebih jauh, meskipun beberapa solusi cloud memang menyertakan pencadangan, beberapa tidak dan secara khusus menyatakan dalam kontrak bahwa pencadangan adalah tanggung jawab pelanggan. Terakhir, pengguna cloud tidak menghilangkan kebutuhan untuk DRP dan PCP karena organisasi perlu merencanakan bagaimana karyawan mereka akan akses sumber daya yang disimpan di cloud jika kantor pusat hancur. Baik, jadi berdasarkan penjelasan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa integritas proses dan kontrol ketersediaan ini merupakan komponen penting dari sistem informasi, di mana integritas pemrosesan itu dapat memastikan bahwa data itu akurat, lengkap, dan valid sepanjang siklusnya, mulai dari input hingga pemrosesan dan output. Nah, hal ini itu melibatkan penerapan kontrol seperti validasi data, penanganan kesalahan, dan proses rekonsiliasi. Kemudian di sisi lain, kontrol ketersediaan itu berfokus pada memastikan bahwa sistem dan data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dan bisa diakses pada saat diperlukan.